Shalom jemaat Tuhan, selamat sore. Salam sukacita untuk kita semuanya. Puji syukur, sore hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam program Sapa Senja. Saya percaya kita semua di dalam perjumpaan sehat dan penuh dengan sukacita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama kembali belajar dari firman Tuhan. Yang akan menjadi renungan kita di sore hari ini terdapat di dalam Amsal 3 ayat 11 dan 12. Amsal 3 ayat 11 dan 12 firman Tuhan berkata demikian. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa kita mempercayai bahwa kita semuanya adalah jemaat yang disayangi oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu jemaat, kita tidak hanya senang ketika Tuhan menyayangi kita, tetapi bukti dari sayangnya Tuhan kepada setiap kita bahwa kita pun diizinkan Tuhan menghadapi ujian atau persoalan-persoalan dalam kehidupan. Sore hari ini tema renungan kita adalah 3 alasan Allah mengapa kita diizinkan menghadapi ujian atau masalah. Berbicara tentang ujian dan masalah adalah ini sebuah hal atau sebuah kata yang dimana orang ingin menghindarinya, atau tidak semua orang mau menghadapinya. Ujian dan masalah, baik anak-anak di dalam rumah maupun anak-anak di dalam pendidikan, atau semua kita. Tetapi kita mempercayai bahwa ada alasan-alasan Allah tertentu ketika Dia mengizinkan masalah itu kita hadapi. Sore hari ini ada 3 kebenaran yang akan kita pelajari yang menjadi kekuatan bagi kita. Yang pertama, alasan Allah mengapa kita diizinkan menghadapi ujian atau masalah adalah untuk menuntun kita mengenal Allah dan kasih-Nya. Ternyata ketika Dia mengizinkan kita mengalami ujian atau menghadapi masalah adalah untuk menuntun kita, membawa kita supaya kita lebih mengenal siapa Allah yang kita percayai itu. Kita melihat di dalam Rut pasalnya yang pertama. Dikatakan pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai seorang asing. Ini adalah kisah perjalanan seorang keluarga yang menghadapi masalah di tanah Yerusalem. Mereka pindah ke sebuah tempat untuk apa? Untuk menghindari kelaparan atau masalah yang terjadi pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi? Apakah perjalanan mereka ketika mereka pindah, mereka mengalami damai sejahtera? Atau mereka mengalami yang namanya kebaikan atau perubahan? Tentunya tidak, semakin menurun. Ada degradasi terjadi di sana. Keluarga, bapak anaknya harus meninggal. Itulah ujian terberat di dalam kehidupan mereka, atau di dalam keluarga Rut pada waktu itu. Nah, ketika mereka mengalami masalah itu, Tuhan izinkan mereka alami adalah untuk menuntun mereka mengenal Allah dan kasih-Nya. Apakah ketika mereka mengalami masalah itu Allah tidak mengasihi mereka? Tentunya firman Tuhan berkata Allah selalu mengasihi mereka. Sama halnya dengan kita Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah tadi, ketika kita diperhadapkan dengan persoalan tadi atau ujian tadi, Tuhan tetap sayang kepada kita.
ketika kita menghadapi itu, supaya kita dituntun mengenal Allah yang benar tadi, mengenal kasih-Nya Allah tadi, supaya kita percaya tetap kepada Dia, supaya kita dapat mengenal Allah dan kasih-Nya. Kuncinya adalah jangan keraskan hati kita. Di sini Bapak Ibu jemaat, perlu kita ketahui, ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak baik tadi, supaya kita tidak mengeraskan hati kita, kita lembutkan hati kita, supaya Allah bertindak dengan benar. Yang kedua, alasan Allah mengapa kita diizinkan menghadapi ujian yang kedua adalah untuk membentuk watak dan karakter kita. Wah, karakter kita perlu dibentuk, watak kita atau sifat perilaku kita yang mungkin kita lebih cepat mengeluh daripada mengucap syukur. Padahal firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah senantiasa di dalam Tuhan. Ini yang penting harusnya kita lakukan untuk membentuk watak dan karakter kita. Harusnya gaya hidup seorang Kristen atau gaya hidup kita sebagai orang percaya adalah gaya hidup bersyukur. Naomi setelah kembali dari Moab, itu di dalam Rut 1 ayatnya yang ke-20, apa yang terjadi? Kita melihat di dalam Rut 1 ayatnya yang ke-20. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Pertanyaannya, benarkah Tuhan atau yang Maha Kuasa tadi melakukan yang pahit kepada Naomi? Ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa watak dan karakter kita perlu dibentuk supaya kita dapat melihat segala ujian tadi dengan kebenaran firman Tuhan yang benar. Haleluya. Selain itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat lagi kepada anak yang hilang di dalam Lukas 15 ayat 19 sampai 21. Apa yang terjadi di sana? Kita melihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-15 ayat 19. Firman Tuhan berkata begini, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ini pengakuan seorang anak yang pergi meninggalkan bapaknya tadi. Dia berkata bahwa aku tidak layak lagi. Karena apa? Ada perubahan. Ada yang direnungkan bahwa tidak sesuai lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kedua contoh ini adalah mereka sama-sama meninggalkan tempat tinggal mereka dengan tujuan untuk melakukan yang namanya perubahan. Tetapi bukan perubahan yang terjadi, malah penderitaan yang mereka alami. Tetapi dengan masalah yang mereka hadapi, yang diberikan Tuhan atau yang Tuhan izinkan mereka hadapi adalah untuk membentuk watak dan karakter mereka. Itulah kadangkala Tuhan izinkan kita hadapi, kita alami, supaya watak dan karakter kita berubah, supaya watak dan karakter kita dibentuk sesuai dengan kemauannya Tuhan. Dengan terbentuknya watak dan karakter kita, maka mata rohani kita akan dapat melihat bahwa betapa singkat dan rapuhnya hidup kita ini. Haleluya. Ternyata Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita ini adalah singkat. Hidup kita ini sangat rapuh. Kalau bukan ada Tuhan, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ketiga, alasan Allah mengapa kita diizinkan menghadapi ujian yang ketiga adalah untuk mendewasakan kita. Kita sebagai jemaat Tuhan perlu didewasakan oleh Tuhan. Sebab ketika kita mengenal Tuhan, kita sudah lama mengikut Tuhan, makanan kita atau kita tidak disebut lagi bayi rohani. Tuhan mau kita semakin dewasa di dalam Tuhan.
untuk menjadi Kristen yang dewasa, Tuhan akan menguji kita. Salah satu lewat masalah, karena lewat ujian dan masalah kita didewasakan. Kita melihat di dalam Ibrani 12. Ibrani 12 ayatnya yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi, kalau boleh saya simpulkan bahwa persoalan, ujian, masalah yang kita hadapi saat-saat ini sangat memang menyakitkan secara daging kita. Tetapi itulah cara Tuhan untuk mendewasakan kita. Karena Tuhan ketika mengizinkan masalah itu, ada buah kebenaran yang akan diberikan kepada kita, yaitu buah kebenaran damai sejahtera Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan melatih kita sedemikian rupa supaya kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Selamat buat kita semuanya, sukses bagi setiap kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.